Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bambang Ismianto selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika pada semester 2 ini. Selanjutnya izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Titik Didih Normal Air di Kota Mulia dan Kota Padang Panjang yang disusun oleh Adri Alfian, Alfred Karel, Dermawan, Devi Artanani, Carolina, Kinanti Amartia, dan saya sendiri Nabila Sayyadatila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita beralih ke latar belakang. Terdapat kota Padang Panjang. Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang berada di wilayah Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dengan luas sebesar 2.300 hektar atau sekitar 0,05% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang asli. Meskipun begitu, kota Padang Panjang memiliki posisi yang sangat strategis karena kota ini terletak pada lintas regional antara kota Padang dan kota Bukit Tinggi. Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, baik sebelah utara, selatan, barat, maupun timur. Kota ini memiliki 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Kota Padang Panjang memiliki hawa yang sejuk karena berada pada ketinggian 650 sampai 850 mdpl, yang dikelilingi oleh pegunungan yang sangat hijau dengan suhu rata-rata per bulannya yaitu sebesar 22,6 derajat Celcius. Serta adanya intensitas penyinaran matahari dengan rata-rata per bulannya yaitu sebesar 46,32%. Sedangkan Kota Mulia merupakan kota terdingin di Indonesia yang berada di Provinsi Papua dengan luas 4.989 km persegi atau sekitar 1,56% dari luas Provinsi Papua. Kota Mulia terdiri dari 8 kecamatan dan 67 desa atau kelurahan. Kota Mulia yang terletak di Kabupaten Puncak Jaya memiliki ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Kota Mulia berada di sebuah lembah yang dikelilingi Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya merupakan gunung dengan puncak tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jaya dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Suhu Kota Mulia saat siang hari sekitar 15 derajat Celcius, sedangkan saat malam hari mencapai 9 derajat Celcius. Dengan melihat data ketinggian dan suhu rata-rata pada kedua kota, yakni Kota Padang Panjang dan Kota Mulia, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan titik didih berdasarkan ketinggian dan suhu dari kedua kota tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketinggian dengan titik didih di suatu tempat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait perbandingan nilai titik didih antara kedua kota berdasarkan kajian ilmiah terstruktur. Untuk menentukan titik didih di suatu tempat, maka kita harus tahu dulu pengertian dari titik didih itu sendiri. Titik didih adalah suatu zat, titik didih adalah suhu, titik didih suatu zat adalah suhu ketika tekanan uap jenuhnya, tekanan uap jenuh sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair tersebut atau tekanan udara. Nah, artinya semakin besar tekanan udara, maka semakin besar pula titik didih dari zat air tersebut. Karena semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka semakin tinggi pula tekanan uap jenuh air yang diperlukan untuk mendidih. Untuk meningkatkan tekanan uap jenuh air tersebut, kita perlu memberikan kalor terhadap zat cair tersebut, yang mana kalor ini berbanding lurus dengan suhu. Artinya semakin tinggi kalor yang diberikan, semakin tinggi pula titik suhu yang dihasilkan. Seperti itu. Next. Tekanan udara, karena tadi kan titik didih itu berhubungan dengan tekanan udara, yang mana tekanan udara adalah tenaga atau tekanan yang bekerja untuk menggerakkan massa udara setiap luasan tertentu, atau tekanan yang dihasilkan oleh udara, yang dihasilkan dari udara. Jadi tekanan atmosfer bumi atau tekanan udara itu sebagaimana seperti fluida, artinya semakin dalam posisi suatu tempat, maka semakin tinggi tekanannya. Artinya semakin rendah suatu tempat dari permukaan bumi, maka tekanan atmosfernya itu semakin tinggi. Berbeda dengan tekanan udara yang berada di atas ketinggian, itu tekanan udaranya relatif lebih rendah daripada tekanan udara yang berada di atas permukaan air laut.
Next. Nah, ini adalah fluida, rumus dari fluida yang merepresentatifkan tadi dari udara. Artinya semakin dalam suatu zat dari fluida, maka semakin tinggi tekanan yang dirasakan oleh zat tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan ketinggian dan titik didih yang sebelumnya pernah dilakukan saat mengamati proses kalibrasi termometer. Saat penentuan titik didih, bahan yang digunakan untuk kalibrasi termometer, titik didih akan berbeda pada ketinggian yang berbeda pula. Saat pengujian menggunakan air, titik didih akan turun 0,9 derajat Fahrenheit untuk setiap kenaikan 500 kaki di atas permukaan laut. Hasil percobaan berikut dapat memberikan petunjuk atas jawaban dari perbedaan pendapat terkait titik didih di Kota Mulia dan Kota Padang Panjang. Berikut adalah grafik perbandingan ketinggian dan titik didih. Dapat dilihat pada grafik di atas, ketinggian di atas permukaan laut saat pengukuran titik didih berbanding terbalik dengan besarnya titik didih tersebut. Hal itu disebabkan tekanan udara di suatu tempat ditentukan oleh ketinggian dari daerah tersebut. Semakin rendah suatu tempat dari permukaan laut, semakin tinggi tekanan udaranya. Maka dari itu, semakin tinggi tekanan udara suatu tempat, maka semakin tinggi pula tekanan yang diperlukan suatu zat di tempat tersebut untuk mendidih, sehingga titik didihnya juga tinggi dibanding saat diukur pada tempat yang tinggi terhadap permukaan laut. Berikut adalah persamaan tekanan udara berdasarkan ketinggian dan persamaan titik didih berdasarkan tekanan udara. Dari persamaan tersebut didapatkan tabel perhitungan dari Kota Mulia dengan tekanan 22,198 dan titik didih 91,850 derajat Celcius. Untuk Kota Padang Panjang didapatkan tekanan 27,189 dan titik didih 97,389 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa titik didih di Kota Padang Panjang sebesar 370,389 Kelvin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih di Kota Mulia sebesar 364,85 Kelvin. Semakin tinggi suatu daerah, maka tekanan udara semakin rendah, yang menyebabkan titik didih juga semakin rendah. Dan semakin rendah suatu daerah, maka tekanan udara akan semakin tinggi, yang akan menyebabkan titik didih juga semakin tinggi. Demikianlah pokok bahasan dari penelitian ini yang dapat kami paparkan. Besar harapan kami penelitian ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi kami menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan agar penelitian ini dapat diteliti menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.